Ayo, duduklah. Sekarang urus kursi ayahmu. Ayo sekarang. Apa yang sedang kamu pikirkan, sayang? Ini kantormu. Kantor ayahmu. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Jangan, Gul, tolong, jangan. Aku tidak membawamu ke sini untuk ini. Silakan, tenangkan diri. Oke. Cukup. Semua ini milikmu. Kamu harus menjaganya. Jangan menangis sayang, memiliki sedikit kekuatan. Tolong beranikan dirimu. Kanwal, apa yang telah kamu lakukan pada ruangan itu? Setidaknya rawat perhiasanmu. Apa yang akan ibu katakan tentang hal itu? Kamu bisa, atau Anda bisa meminta pembantu untuk melakukannya. Apakah aku akan melakukan pekerjaan pembantu di rumahmu? Oke, aku akan menelepon seseorang. Demi Tuhan, tolong bersiap-siaplah. Ibu dan ayah sedang menunggu kita di meja. Kamu tidak pergi sarapan kemarin. Ayo, Mois, apakah ibumu akan marah dengan hal-hal kecil seperti ini? Lebih-lebih lagi, beritahu dia bahwa kita akan sarapan di luar hari ini. Tahukah kamu, Gul juga biasa pergi ke hotel besar dengan orang tuanya sedang membuat sarapan. Kita bisa pergi ke hotel lain hari. Saat ini, ibu dan ayah sedang menunggu kita. Jika mereka menunggu kita, kamu bisa beritahu mereka kami punya rencana lain. Lagi pula, saya ingin sejak awal bahwa aku ingin menjalani hidupku sesuai keinginanku dan tidak sesuai dengan ketentuan mereka. Dulu aku pikir ibumu berbeda, tapi dia adalah ibu mertua yang khas. Kanwal, tidak seperti itu. Ibu saya terpelajar dan bijaksana. Tapi tetap saja, ibu mertua adalah ibu mertua. Pokoknya, pergilah keluarkan mobilnya. Aku datang. Datanglah segera. Kami harus meluncurkan desainnya. Dia juga bersemangat. Sebenarnya, peluncurannya akan dilakukan pada pernikahan Anda. Sebelum pergi, duduk taukir selesai. Semuanya ada di situ. Tapi kemudian, saya ingin mengerjakan proyek ini. Nyonya, kondisi keuangan. Perusahaan tidak mengizinkan kami meluncurkan desain baru. Mengapa? Apa yang terjadi dengan keuangan? Setelah kematian Sir Taukir, kami tidak dapat menyelesaikan banyak pesanan tepat waktu. Oleh karena itu, semua pesanan dibatalkan. Kami harus membuang semua materialnya. Tetapi, Tuan Jahangir tidak berbicara kepada mereka. Dia mencoba berkompromi, dan dia memang bekerja keras tapi dia tidak memiliki bahwa bisnis berpikir seperti Sir Taukir. Baiklah, aku akan membicarakannya nanti. Halo, Aban. Halo, Gulnur. Kamu tidak datang untuk jogging? Ya, aku tidak melakukan karena aku berada di tempat lain. Benar-benar, di mana? Ke kantor ayahku. Besar. Jadi kamu sudah memulai hidup barumu? Ya, aku melakukannya. Mungkin. Ayo, Gulnur. Itu adalah hal yang sangat baik. Mengapa kamu begitu sedih? Oke, tinggalkan saja. Ayo kunjungi kantorku. Ya, tentu aku akan datang. Di malam hari. Baiklah, aku akan menunggu. Selamat tinggal. Oke, selamat tinggal. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Abaan, semua ini. Apa itu? Itu hanya bunga dan kue. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Baiklah, kita harus merayakannya sedikit.
Apalagi ini adalah hari pertamamu di kantor. Kita juga harus merayakannya. Kenapa kamu? Nah, ini dia. Lihat, jika kamu ingin setelah ini, kamu bisa memberiku sebuah hadiah juga untuk itu. Tapi hanya jika kamu ingin pergi. Tapi untuk saat ini, tolong potong kuenya. Hebat. Selamat ulang tahun untukmu. 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 Selamat ulang tahun. Tidak, kumohon. Silahkan, minum sedikit. Tetaplah tersenyum seperti ini. Kamu terlihat cantik. Aku adalah temanmu. Ini alasannya. Kamu bisa bertanya pada musuhku. Aku akan menjadi... Oke, berhentilah membuat alasan. Sebenarnya kamu tahu apa? Saya punya ide yang lebih baik. Tolong berpose. Aku sudah lama tidak mengambil fotomu. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu mengambil fotoku setiap hari. Tentu saja. Aku punya banyak sekali fotomu. Mungkin kamu tidak punya sebanyak itu. Apa? Saya tidak mengerti. Haruskah aku memberitahu Anda sebelum bercanda bahwa saya bercanda denganmu tentang hal itu? Tahan, di sana. Bagus sekali, biar saya abadikan. Tempat yang indah sekali. Saya pikir mereka baru saja membukanya. Berhenti. Baiklah, itu sangat bagus. Mois, dengarkan. Ya, Apakah ini gadis yang sama yang sedang berduka? Dan kau biasa pergi mengelilinginya. Dia tidak bersedih karena meninggalkanmu. Demi apa, Mois, aku sangat mencintaimu sehingga, jika aku berada di tempat gadis itu, aku akan menyerahkan hidupku. Mois, kamu di sini. Apa kabarmu? halo. Halo. Dengan baik. Apa kabar semuanya? Bagaimana penampilan kami? Sempurna untuk satu sama lain. Ya, kami adalah. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Kami senang bisa bersama. Omong-omong, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Sebenarnya Gul sudah bergabung dengan bisnis ayahnya. Kami datang ke sini untuk suguhannya. Mengapa kalian tidak bergabung dengan kami? Ayo, duduk. Tidak, terima kasih. Kami ingin menikmati kebersamaan satu sama lain. Bukan begitu, sayang. Ya, Maumu. Tapi aku harus... Saya tidak mengerti mengapa Gul bergabung dengan kantor. Kuning, beritahu. Ya, aku akan pergi ke kantor setiap hari bersama Paman. Hari ini adalah hari pertamaku. Anda bahkan tidak bisa menggoreng telur di dapur. Bagaimana Anda akan menangani kantor? Karena Gul tidak datang ke dunia ini untuk menggoreng telur. Dia punya banyak hal besar yang harus dilakukan. Omong-omong, jika Anda dapat merencanakan untuk menghabiskan waktu bersama di lain hari, Anda sangat dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Tolong, kita bisa makan malam bersama. terima kasih. Suatu hari nanti. Tentu. Aku butuh senyummu kembali. Aku ingin wajahmu yang tersenyum kembali. Bisakah kita kembali? Mengapa? Anda tidak menyukai apa yang dikatakan Kanwal. Tidak, aku sedang merasa gelisah. Kita akan makan malam nanti. Kita tidak akan makan malam nanti. Tapi sekarang, tidak apa-apa. Biarkan aku memesan sesuatu. Senyum, silakan. Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu melihat ke sana? Biarkan mereka sendiri. Biarkan aku menelepon ibu dan memberitahunya bahwa apa yang dia lakukan atas nama kantor. Demi Tuhan. Mengapa Anda menganggap hal itu penting? Dia sudah sampai. Aku juga bisa melihatnya. Kanwal mengatakan dia sudah lama pergi. Kalau begitu, mengapa dia pulang terlambat? Mengapa kamu bertanya padaku? Aku bukan sekretarisnya. Untuk selalu mengawasinya. Aku akan bertanya padanya saat dia masuk ke dalam. Salam bagimu. Burung Gul. Kamu berkeliaran di mana saja, atas nama pergi ke kantor. Berkeliaran. Aku dulu. Diam. Orang tuamu pasti mempercayaimu secara membabi buta.
Aku tidak bisa menutup mataku terhadap hal itu. Aku bertanya pada paman lalu pergi. Ini hebat, kamu melakukannya dengan baik di sana. Pamanmu bahkan tidak mengizinkan putrinya pergi keluar pintu bahkan dan dia mengizinkanmu untuk berkeliaran dengan anak laki-laki asing dengan cara ini. Hebat. Omong-omong, katakan padaku satu hal. Jika kamu sudah pergi ke kantor bersama pamanmu, lalu kamu telah meminta dia untuk bergabung denganmu untuk berkeliaran. Dia sedang makan malam bisnis. Ya benar juga ini. Dia ingin makan malam dan kamu pergi dengan abaan untuk makan malam. Bibi, aku dulu. Cukup. Cukuplah hari ini kamu pergi ke kantor. Anda tidak bisa pergi ke kantor sekarang. Dengarkan aku sekarang. Anda sekarang adalah tanggung jawab kami. Jika sesuatu yang buruk terjadi maka kita harus mengurus semuanya. Apa? Mengapa kau menatapku seperti itu? Pergi ke kamarmu sekarang. Ibu, sihirmu tidak akan bekerja di sini. Dia sudah menjebak ayah dengan kepolosannya. Jika ayahmu adalah pamannya, dia adalah suamiku. Aku tahu kapan harus bicara padanya dan bagaimana cara berbicara dengannya. Saya tidak tahu masalah sebenarnya. Kenapa kamu begitu marah? Mois, kamu tidak tahu. Sikap Gul selalu tidak baik padaku. Dia selalu menganggap dirinya lebih unggul. Apapun hal yang aku suka darinya, dia memberikannya kepadaku dengan gerakan yang begitu agung seolah-olah dia memiliki hati yang besar. Oke Kanwal, tapi ini tidak ada gunanya sekarang. Atau apakah itu? Kamu sudah menyingkirkannya sekarang. Dia tidak punya apapun lagi. Bahwa dia membuktikan dirinya lebih unggul. Kamu tidak memperhatikan matanya. Dia menatapku seolah-olah kamu adalah sesuatu yang dia berikan padaku. Tapi kamu tahu betul bahwa aku mendapatkanmu melalui cintaku padamu. Tentu saja aku tahu, sayang. Apakah kamu ingat, Mois? Dulu kau sangat mencintainya. Dan dia menggantikanmu dengan mudah dalam bentuk abaan. Dia bahkan merebut teman masa kecilmu darimu. Demi Tuhan. Bisakah kita bicarakan hal lain? Musa, apakah kamu sungguh mencintaiku? Kanwal, ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan, itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan. Jika kau mencintaiku, maka tolong buktikan. Oke, kau ceritakan padaku, bagaimana aku bisa membuktikan cintaku? Aku sudah mendengarnya, bahwa jika seorang anak laki, seorang gadis banyak, dia kemudian memberikan hadiah gadis kalung berlian. Kamu juga memberiku kalung berlian. Dengan cara yang sama seperti Bibi Rana diberikan oleh Paman Taukir. Dia dengan bangga mengatakan kepada semua orang bahwa Taukir memberikannya kepadaku. Aku juga ingin kamu memberiku kalung seperti itu. Jadi aku memberitahukan ke seluruh dunia bahwa suamiku sangat mencintaiku. Baiklah. Aku akan memberimu kalung seperti itu. Bahwa seluruh dunia akan iri padamu. Bukan aku, Mois. Mereka akan iri dengan cinta kita. Mustaq. Saya tidak bisa melihat mobil saya. Ya, di mana itu? Bagaimana jika pengemudi memarkirnya di garasi? Biar aku cari tahu. Anwar, dengarkan. Anwar, kemarilah. Ya, Tuan. Aku ingin bertanya padamu. Di mana mobil Nyonya? Saya tidak bisa melihatnya. Anda tidak akan melihatnya sekarang. Apa? Ya. Saya telah menyumbangkan mobil itu ke panti asuhan atas nama ibu. Berani sekali kamu. Beraninya kau menyentuh mobilku? Itu bukan mobilmu, sayang. Kami membeli mobil itu dari rekening perusahaan kami. Jadi aku mengambilnya kembali. Kamu melewati semua batas. Terkadang aku merasa seolah-olah kamu bukan anakku. Tolong percaya padaku.
Aku adalah anakmu. Inilah mengapa aku hanya memikirkan diriku sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Ngomong-ngomong, wanita itu sudah marah. Mobil senilai 27 lepas dari tangannya. Saya tidak tahu apa yang akan dia minta selanjutnya untuk menyetujuinya. Dengan baik, para wanita yang mengejar uang, lakukan hal-hal seperti ini. Taranum tidak seperti ini. Dia sangat mencintaiku. Itu adalah ilusimu. Dia tidak mengejarmu, tapi dia mengejar uangmu, yang dulu jatuh dari kantongmu sebelumnya. Kalau tidak, katakan padaku satu hal dengan jujur. Apa yang kamu punya itu? Seorang wanita cantik dan menawan, bersamamu tanpa alasan, dan itu terlalu gila cinta. Lihat, kamu salah paham. Kamu memiliki kebencian terhadap Taranum di hatimu tanpa alasan. Dan jika aku membuktikan kepadamu bahwa dia adalah seorang wanita, aku katakan padamu, dia bersamamu hanya karena uang. Kemudian, aku akan memberikan apa yang kau minta padaku. Tolong ingat janjimu. Aku bukan seorang ibu yang akan menanggungnya dalam diam. Aku tahu. Kamu adalah anakku. Dan keras kepala sepertiku. Lihat saja. Sayang, sarapannya pelan-pelan aja ya. Mengapa Anda terburu-buru? Kamu tidak harus pergi ke sekolah. Paman, apakah kamu lupa? Saya ada pertemuan dengan delegasi asing. Penting untuk tepat waktu. Apa? Anda akan bertemu dengan delegasi sendirian. Apakah kamu mengeluarkan pamanmu dari sana? Ini bagus sekali. Kamu tidak punya kecocokan. Tidak penting bagimu untuk berbicara tentang segalanya. Bahkan jika kamu mengetahuinya atau tidak. Gul kami menangani proyeknya sendiri. Saya sedang melihat hal-hal lainnya. Sayang, kamu harus pergi. Dan usahakan Abaan juga datang tepat waktu. Dia berasal dari keluarga kaya. Apakah dia menganggap pekerjaan kita penting atau tidak? Jangan khawatir, Paman. Abaan sangat bertanggung jawab. Dia memberi perhatian pada proyek ini. Tolong berhati-hati. Orang-orang yang percaya pada orang lain, mereka tertipu parah oleh mereka. Baiklah, Bibi, aku harus... Terkadang orang-orang yang Anda sayangi juga menipu Anda dengan cara yang sama. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berhenti percaya? Oke, Paman, aku pergi dulu. Kita akan bertemu di kantor. Baiklah, sayang. Dengarkan, tunggu. Beberapa orang datang untuk menemuimu. Sampai di rumah menjelang malam. Apakah dia tidak terlalu dekat dengan Abaan? Ketika Mois meninggalkannya, dia mengejar Abaan sekarang. Apakah ini cara didikan yang dilakukan ibumu? Bahasa apa yang Anda gunakan? Kamu tidak bertindak seperti seorang gadis yang milik keluarga terhormat. Kata-kata yang kamu gunakan untuk adikmu saat ini. Di keluarga terhormat, mereka tidak kurang dari mengutuk. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Kamu seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Bahwa Anda harus menjelaskannya setelahnya. Hati-hati di masa depan. Itu dia, Shakira. Segala sesuatunya harus terjadi sebagaimana mestinya. Aku sudah menyuruhmu untuk melakukannya. Tolong jangan khawatir. Pekerjaan itu sulit, tapi untukmu aku akan menciptakan pemandangan seperti itu. Kamu akan memberiku hadiah untuk itu. Baiklah, aku menginginkan itu. Badai seperti itu datang. Itu membawa pergi semuanya bersamanya. Secara khusus, saya meminta Anda untuk singkirkan gadis gila itu. Pikiran, Anda harus berpikir bahwa tsunami akan datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Ikut aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Aku sudah menaruhnya di atas meja. Mengapa kamu membawakan sarapan untukku? Karena aku tahu kamu pasti belum sarapan. Tapi aku sudah sarapan. Kamu tidak makan. Bagaimana aku bisa tanpamu? Baiklah kalau begitu, aku akan menemanimu. Tapi kita punya banyak pekerjaan setelah itu. Apa yang barusan kamu katakan? Kamu akan menemaniku. Ya, aku akan sarapan denganmu. Tapi kita harus memanggil Ser Abid setelahnya. Kita harus menyelesaikan pertemuan. Maka desain harus diselesaikan. Dan promosi. Sudah cukup sekarang. Semua ini tidak bisa terjadi dalam satu hari. Khususnya, ketika kamu belum makan. Jadi, bisakah kita? Ayo kita pergi.
Selamat pagi, Bibi. Kamu memanggilku? Selamat pagi. Apakah kalian datang terlambat tadi malam? Tidak, kami kembali sekitar pukul 2 atau pukul... Sayang, kali ini sudah cukup terlambat. Baiklah, Mois, masih ingin duduk sedikit lebih lama. Dia datang karena aku memintanya untuk... Mois sudah benar-benar lupa akan kebahagiaannya. Dari menikah dia punya pekerjaan. Dia pergi ke kantor terlambat hari ini. Ayahnya sangat marah tentang hal itu. Mereka sedang mengadakan rapat dewan direksi. Dia harus berada di kantor tepat waktu. Kamu harus memberitahu Mois hal-hal penting ini. Kenapa kamu marah padaku? Aku tidak marah padamu. Saya hanya menjelaskan. Kamu harus bangun pagi. Bangun sebelum Mois. Lihat pakaiannya ada di sana. Sarapan bersama dia. Ya, kamu benar. Aku akan berhati-hati. Sayang, apakah kamu di rumah hari ini? Ya, saya. Kamu punya pekerjaan untukku. Temanku ingin bertemu denganmu. Dan aku berpikir saat kembali dari klub, aku bawa mereka. Aku juga memberitahu mereka bahwa menantu perempuanku membuat kue yang enak. Bisakah kamu membuat kue coklat itu yang kamu buat sebelum menikah? Oke. Dan bersamaan dengan itu mengatur hal-hal lainnya. Kita akan minum teh bersama mereka. Baiklah. Aku sangat bahagia di sana. Dia merawatku seperti seorang putri. Jadi kamu ada di sini. Kapan kamu datang? Apakah saudara Mois meninggalkanmu? Sopirnya meninggalkannya di sini. Di mana Gul sekarang? Ke kantor. Ibu, aku sudah bilang padamu untuk tidak mengirimnya ke kantor seperti ini. Dia pergi ke kantor untuk bertemu Abaan. Mengapa Anda melakukannya? Saya sedang membuat pengaturan untuk itu. Tolong jangan pergi tanpa makan siang. Apa yang harus aku buatkan untukmu? Kaca. Tidak, Ibu. Aku terlambat. Ibu mertuaku telah mengundang teman-temannya datang hari ini. Dia menyuruhku membuat kue untuk mereka hari ini. Aku harus membuat kue untuk mereka sekarang. Sama sekali tidak. Anda tidak perlu melakukannya atau memenuhi keinginannya. Apakah Anda kekurangan uang tunai? Anda dapat membeli kue dari toko roti dan menyajikannya. Kamu sudah cukup membuat Halida terkesan. Anda tidak perlu melakukannya lagi. Jangan melakukan apapun. Dan makan siang di sini. Karahi tidak butuh waktu lama untuk dimasak. Dengar, Kanwal, apakah kamu mengerjakan pekerjaanku? Pekerjaan apa? Kamu berubah setelah pernikahanmu. Saya meminta Anda untuk meminta saudara Mois agar membuat Abaan berbicara kepada saya. Menurutku, kamu tidak belajar apapun dari kakakmu. Kamu tidak bisa berbicara padanya begitu saja. Kamu harus melakukannya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana saya menjadikan Mois sesuai dengan keinginan saya? Dia tidak bisa memikirkan siapapun kecuali aku. Seorang gadis perlu pergi ke laki-laki dan katakan padanya kebenaran tentang cintanya. Apakah kamu mengerti? Tapi Mois biasa datang ke rumah ini. Jadi kamu menemukan waktumu dan memberitahunya. Bagaimana saya bisa berbicara dengan Abaan? Anda bisa meneleponnya dan meminta untuk datang. Sebenarnya Anda bisa menggunakan Gul. Anda bisa meminta dia untuk meneleponnya. Dan kamu bisa menemuinya sendirian saat kamu bisa. Ini berarti Anda tidak akan berbicara dengan saudara Mois. Komal. Mois dan Abaan tidak lagi berteman. Mois bahkan tidak memberi Abaan pentingnya. Lihat, jika Anda ingin menjalani hidup seperti saya, kamu harus sepertiku. Tolong tunjukkan sedikit keberanian. Oke, dengarkan. Sudah terlambat. Aku sedang pergi. Tolong tangani ibu. Selamat tinggal. Kemana perginya Nyonya Kanwal? Dia pergi bersama supirnya ke suatu tempat. Dia pergi bersama supirnya. Ya. Dia bahkan tidak mengangkatnya. Halo, Bibi. Baiklah sayang, Anda belum mulai membuat kue. Teman-temanku pasti datang. Bibi, jangan khawatir sama sekali. Aku sudah membawa semua makanannya. Taruh di atas piring. Sayang, aku sudah bilang pada mereka bahwa menantuku akan membuat kue. Bibi, mereka tidak akan tahu siapa yang membuat kue itu. Katakanlah menantu perempuanmu yang memanggangnya. Permisi. Silakan hubungi Gulnur. Sebenarnya, kita harus pergi ke tempat lain. Ya, dia pasti datang. Tolong, ambil sesuatu. Sayang, piringmu kosong. Silakan makan. Aku sedang makan. Ibu Naurin, apakah Gulnur tidak ada di rumah? Sebenarnya dia baru saja memulai mengurus bisnis ayahnya. Inilah mengapa dia agak terlambat hari ini.
Jadi apakah dia akan menangani bisnis setelah menikah? Tidak, bukan seperti itu. Dia merasa bosan di rumah, jadi mulai pergi ke kantor. Sudah kukatakan kalau perempuan tidak boleh bekerja setelah menikah. Tanggung jawab anak perempuan seharusnya hanya pekerjaan rumah tangga. Anda benar. Kamu telah mengatakan apa yang ingin aku katakan. Terlebih lagi, anakku tidak suka cewek yang melakukan pekerjaan. Oke, Anda benar. Silakan pulang dan istirahat. Jangan pergi dan membuka laptop. Aku benar-benar lupa. Tamu harus datang hari ini. Bibi memintaku untuk datang lebih awal. Ada tamu spesial? Ya, untuk proposal saya. Baiklah. Untuk proposal Anda. Tetapi, siapakah mereka? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ini tentang pernikahan dan kehidupanmu. Anda setidaknya harus tahu, siapa orang-orangnya, apa yang dilakukan anak laki-laki itu, dia pantas mendapatkanmu atau tidak. Anda tidak bisa setuju begitu saja. Paman dan bibiku adalah orang tuaku. Mereka akan membuat keputusan yang lebih baik untukku. Apakah Anda siap untuk menikah? Bibi selalu melakukan apa yang sudah diputuskannya. Saya tidak berbicara tentang pernikahannya. Aku sedang berbicara tentang kamu. Abaan, aku telah menghabiskan seluruh hidupku dalam fantasi. Sekarang, ini harus terjadi. Mengapa aku harus bertengkar tentang segalanya? Semuanya. Itu bukan hal kecil. Ini untuk seluruh hidupmu. Hal ini tidak bisa dilakukan secara membabi buta. Gul, mengapa kamu terburu-buru menikah? Salah satu keputusan dibuat oleh orang tuaku. Itu dilakukan setelah banyak pertimbangan. Hasilnya ada di depan Anda. Kita terpisah begitu mudahnya. Hidup bisa dijalani dengan cara apapun. Seseorang hanya harus keras kepala. Dulu aku berpikir seperti itu. Kamu sudah menjadi bijak tapi tidak. Kamu sama saja. Anak yang bodoh dan naif. Dia tidak tahu tentang keuntungan atau kerugiannya. Ayo. Kamu mau pergi kemana? Penting bagiku untuk masuk bersamamu. Anda tidak akan memahaminya sekarang. Tapi tidak apa-apa. Ayo. Menurutku kita harus pergi sekarang. Kami cukup terlambat. Baiklah, Gul ada di sini. Ya, Gul sudah datang. Salam. Dia adalah Gulnur. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Anda benar, dia cantik. Sayang, silahkan duduk. Kamu membuat kami menunggu begitu lama. Maaf, Bibi, ada banyak lalu lintas. Baiklah, Sakira, dia sudah cantik di gambar yang kamu tunjukkan padaku. Ya, sebenarnya dia memang, bahkan lebih cantik. Baiklah, kakak, jika Anda ingin berbicara dengan anak saya, tolong, kamu bisa bicara. Tidak perlu. Aku sudah memberitahu Ibu Naurin tentang detail putra Anda. Gulnur harus pergi ke rumahmu. Inilah alasan pertunangannya putus. Apakah dia pernah bertunangan sebelumnya? Tidak, itu hanya proposal sedang dalam proses. Keluarga anak laki-laki itu melakukan upacara pertunangan. Tapi kemudian mereka menyukai putri sulung mereka. Mereka menikahkan putrinya dengan putra mereka. Pasti ada alasan mengapa pertunangan itu harus dibatalkan. Sayang, pasangan diciptakan di surga. Apapun yang Tuhan kehendaki, tidak apa-apa, saudari. Tapi, untuk mengambil anak perempuan lain dari rumah yang sama, aku tidak mengerti hal ini. Lihat, kakak, sekarang sudah cukup. Umum dalam pertunangan yang melanggar. Apa yang kau katakan, saudara? Orang baik tidak akan begitu saja memutuskan pertunangan. Pasti ada alasannya. Kami adalah orang-orang yang terhormat. Jangan membingungkan kami. Beritahu kami alasan mengapa itu rusak. Aku akan beritahu alasannya padamu. Anak laki-laki itu seorang penipu. Dia dangkal dan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki emosi dan perasaan. Bisakah kami mengetahui siapa pria ini? Dia sebenarnya adalah teman Gul, kolega. Mereka sedang mengerjakan proyek bersama. Persahabatan antara anak-anak berbeda tetapi kami memiliki hubungan lama dengan keluarga Abaan. Ini bagus sekali, tapi berbicara seperti ini dalam hal ini, saya tidak bisa mengerti alasannya. Anda benar, Nyonya Pervais. Mungkin mantan tunangannya tidak menyukai hal ini. Jika kamu tidak tahu realitanya maka silakan.
Jangan bicara. Menurutku kita harus pergi. Ya, ini akan lebih baik. Kamu tidak mengerti. Anak laki-laki ini hanya berbicara seperti itu. Saya sudah mengerti. Inilah alasan kami pergi. Tapi, duduklah dan mari kita bicara. Nur adalah gadis yang sangat baik. Apakah kamu melihatnya? Mengapa anak ini berbicara dalam semua urusan kita? Orang-orang itu juga bersikeras menanyakan tentang pertunangan. Ayah, sebenarnya itu, Suster Sakira yang mulai berbicara tentang pertunangan. Kalau tidak, mereka menyukai Gul kita. Itu adalah hal yang baik. Ayahmu juga harus tahu. Begitulah cara orang memandang gadis seperti Gul. Aban, ketika paman ada di sana, kenapa kamu berbicara di tengah jalan? Aku tidak bisa mentolerir siapapun yang berbicara menentangmu. Mereka menyerang karakter Anda. Gadis yang pertunangannya dibatalkan, dia dipandang seperti ini. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Siapapun yang mau menikah denganku, dia akan bertanya mengapa Mois meninggalkanku. Karena dia marah. Dia seperti orang bodoh. Dia akan bertobat dan menangis suatu hari nanti. Tidak seperti itu. Aku juga tidak menginginkan ini. Saya ingin melihat Mois bahagia dengan Kanwal. Dan, bahkan jika aku punya keluhan pada seseorang, aku tidak bisa mengutuk mereka. Tapi aku tak bisa melihat mereka yang telah menyakitimu bahagia. Kamu bisa bertarung dengan orang lain. Tapi bagaimana dengan nasibku? Bagaimana Anda akan melawannya? Kalau begitu, buatlah keputusanmu sendiri. Jangan berkompromi. Jika kamu mencoba maka nasibmu akan berubah. Anda dapat mencampur adukan kata-kata. Kita hanya bisa saling memberi penghiburan. Kita semua bergantung pada takdir kita sendiri. Aku pun telah menyerahkan diriku pada takdirku. Jika Anda akan membangun kepercayaan diri, nasibmu akan bersamamu saat itu. Saya terkejut. Orang itu memberitahuku hal ini, yang mencoba bunuh diri. Ya. Kaulah satu-satunya yang menghidupkanku kembali. Ini berarti bahwa kamu melunasi hutangmu dengan bersamaku. Tidak. Tidak ada hutang dalam persahabatan. Hubungan terpenuhi dan aku melakukan itu. Saya melakukan hal itu dan Anda salah paham. Kuning, daftarnya. Ibu memanggilmu masuk ke dalam. Kamu pergi, aku datang. Tidak, kamu akan masuk bersamaku. Ya, tidak, itu baik-baik saja. Kamu pergi dan lakukan pekerjaanmu dan aku akan melakukan. Pergi sekarang. Apa yang kau katakan padanya? Aku hanya menjelaskan padanya bahwa dia tidak perlu berbicara ketika paman ada di sana. Dia adalah orang yang emosional, tapi dia mengerti kamu dengan sangat cepat. Mungkin. Kalian berdua sudah menjadi terlalu dekat satu sama lain. Aku hanya punya satu teman di dunia ini, dan aku selalu ingin menjaga hubungan ini. Gul, kamu telah menemukan pertukaran yang bagus untuk Mois. Tapi aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Jelaskan tentang hal itu.